Halo Pak Pendeta Rebi Walandau, oh, masih mute, suaranya belum keluar Pak. Suaranya belum keluar Pak, maaf. Suaranya keluar. 1, 2, 3, bagaimana Pak? Mantap. So mantap ini. Selamat sore. Selamat sore, selamat malam. Ya. Di sini masih sore. Sana so malam, Kang. Iyo Apa kita pemetua ini? Hai. Oh tante, ibu, saya panggil ibu. Iyo panggil nama Jo, biar akrab. Kalau Meti panggil Pak kita bro. Bro. Panggil pemetua sis katanya. Bro sis. Iya. Tadi habis ada ibadah ya jam 5 tadi ya. Bagaimana? Tadi pagi, tadi siang. Ibadah Tadi siang. Iya. Penghiburan. Iya. Apa kabar Meti? Baik Pak Pendeta. Sehat so? Sehat selalu. Terima kasih. Good to see you here. Ibu Pendeta, bagaimana kabarnya Ibu Pendeta? Luar biasa. That's good. Ya, aku mau memperkenalkan dulu ya, Bung Jeff. Iya, silakan. Bagaimana saya kenal dengan Pak Pendeta Rebi dan Bu Pendeta ini. Jadi mereka itu adalah panutan, role models aku, my inspiration juga. Aku kenal mereka dari tahun 2009. Pada saat itu ya aku waktu itu juga lagi study Bible seperti Nina nih lagi Bible study sama kita gitu. Nah itu 2009 terus 2010 Pak Pendeta Rebi ini juga dia yang menjadi mentor papaku. Papaku juga study Bible sama Bung Reps gitu. Ini adalah dia leader. Halo? Tadi sempat hilang. Putus ya? Ya. Ya Nggak apa-apa. ini internet parah banget di sini. Ya, Mungkin semuanya pakai kayaknya ya. Jadi aku cuma memperkenalkan bahwa Pak Pendeta Rebi Walandau ini dengan Ibu Pendeta Cynthia Rantung adalah leader dari Merit Ministry dari Jakarta Barat, dari gereja kita di GKDI di Jakarta. Nah, dan juga dia yang mereka memimpin elderly ministry ya, orang-orang seoma-oma, oma-oma dan opa-opa, sekitar 100 lebih oma-oma dan opa-opa itu. Untuk yang merit itu ministry Jakarta 300. Terputus. Susah ya ini ya, ininya ya internetnya ya. Meti mungkin ubah posisi, Met. Posisinya Iya makanya ada spot-spot yang. Iya benar. Gawat nih. Deket wifi kan? Internetnya dipakai semua soalnya. Ya. Rocky kamu bisa pindah ke kamar Mami nggak? Iya itu. Tapi emang sejak COVID internet jadi banyak yang di rumah di sini, terutama di Melbourne, lockdown. Jadi orang banyak pakai internet, jadi ya makin berat. Iya, pasti Pak. Pasti. Sama Pak, Jakarta juga gitu. Ya. Unmute, mate. Ya, unmute. Parah. Ya. Jadi Pak Pendeta Rebi di GKD ya, gereja Kristen? Gereja Kristus di Indonesia. Gereja Kristus di Indonesia, oke. Iya. Saya di Cisada, Raden Saleh atau di mana? Megaria, dekat Megaria ada ya? Atau di daerah Kuningan Pak kita, di Rasuna Said. Ya tapi kita semua sekarang lagi ya ministry from home ya. Iya betul. Ya pelayanan semua yang mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak beribadah. Beberapa gereja sudah mulai berani, tapi kita nggak mau ngambil resiko karena beberapa kali kejadian beberapa gereja yang mulai berkumpul malah
ya malah terpapar virus ya. Jadi Betul. sebaiknya jangan, ya tidak bijak lah menurut kita. Iya, betul. Belum tepat waktunya nanti. Saya rasa mindset kita juga kan belum terlalu ya disiplin. Mungkin orang-orang gerejanya bisa diajar, tetapi on the way to gereja, nah ini kan ada yang naik angkutan umum, ada yang naik ya macam-macam ya. Ya bisa ya nggak beresiko tinggi lah. Belum. Apalagi sekarang Jakarta lagi bukan merah lagi, orang bilang so hitam ini. So merah, so hitam, so semua, so di mana-mana sekarang. Tapi itu bukan berarti kita nggak berkegiatan. Tetap kegiatan sekarang ramai sekali, sudah seperti tidak ada COVID lah, tidak ada pandemik ini. Nah itu yang membuat jadi lebih istilahnya ya lebih banyak ya. Iya, sebaiknya banyak, nggak ada pembatasan seperti di sini, restriction. Yes, betul. Tapi juga besar kemungkinan karena sekarang rapid test-nya itu sekarang sudah mulai banyak. Dulu so banyak sebenarnya, karena tidak terdeteksi jadinya kelihatannya tidak banyak. Sekarang semakin murah rapid test itu. Di mana-mana sudah bisa kita lakukan. Nah, semakin ketahuan kan karena tersedia sudah kan. Di mana-mana, bahkan orang bisa beli alatnya sendiri sekarang, dan ya sudah istilahnya sudah semakin banyak. Ya mungkin karena itu juga jadi semakin banyak ketahuan berapa banyak orang yang sudah terpapar virus ya. Iya, betul. Itu. Mungkin kalau Melbourne kan gampang kan, di setiap klinik kecil juga ada mungkin ya. Oh ya, rapid test ya dari pemerintah sini. Pemerintah yang mengusahakan itu. Iya. Ya, Matt, lanjut Matt. Lanjut Matt. Matty. Oh, ini putus-putus Matty. Ini jam lagi hektik mungkin ya. Jam-jam sekarang di sana lagi hektik orang. Iya, weekend, hari Sabtu. Hari malam. Dan Matty mungkin dia pakai WiFi dan bisa jadi di rumahnya sendiri banyak yang pakai WiFi. Pasti begitu kalau dia punya Matty tadi freeze lagi. No, mute. Coba di unmute dulu, di-unmute. Internetku lagi kacau banget ini. Oke. Ya, lanjut. Kayaknya bisa. Oke. Sorry, tadi miss banyak banget missnya. Tuh, ini freeze nggak ya? Nggak freeze. Enggak. Pusing deh. Iya. Tadi kita sampai di mana ya? Kamu memperkenalkan kami berdua sebagai pembimbing lansia. Oh yes, pembimbing mentornya lansia, ya. Dan sangat luar biasa banget. Saya banyak banget lah belajar dari Pak Pendeta Rebi dan juga Ibu Pendeta Cynthia. Sering sekali gitu banyak curhat atau apa. Jadi dengan kata lain mereka adalah mama papaku in my spiritual journey. Jadi mama papa rohani. Iya. Wah sekali jadinya ya, maaf dong gitu kan. Jadi banyak belajar lah dari mereka ini gitu. Ya silahkan kalau misalnya mau dimulai sekarang boleh. Jeffrey itu pakai topi daerah khas mana itu? Minahasa. Ini itu. Minahasa kita kan biasa pakai songko ya kalau yang ini. Nah ini ada Minahasa, ada semacam kembali ke budaya lama. Ini susu unan. Jadi biasa tonasa. Saya juga baru belajar dari beberapa teman di Tomohon, ada gerakan Mawale. Mereka baru mengembangkan kembali cara ngikat kepala zaman dulu dari kain merah. Jadi ada di nanti saya kasih tahu di YouTube ada tuh. Iya. Ini asli Minahasa, ikatan susu unan istilahnya. Susu unan ya. Susu unan ya. Dan itu mungkin populer di abad 17 memasuki 18 saat zaman Zendeling mungkin berkurang karena kan seperti Pak Pendeta Rebi tahu ya,
Zendeling mulai dari tahun 1800 sampai 1900 itu kan banyak budaya-budaya asli yang dianggap tidak sesuai dengan Kristenan ya. kekristenan, jadi banyak yang hilang dan ini ada lagi beberapa gerakan kembali ke budaya menemukan dari kain merah itu diikat begitu ya, kira-kira begitu ada. Wow. Ya, ini saya juga tahunya baru kok. Banyak sekarang literatur yang bisa kita Google tentang Minahasa, banyak kok, Bro. Ya, dan di Minahasanya sendiri, anak muda yang generasi muda sejak reformasi, mereka memang udah ada gerakan-gerakan kembali ke budaya lama, Mawale istilahnya, Mawale movement. Dan saya udah berhubungan dengan beberapa orang, dan ya saya melihat memang itu ada dan ingin diadakan lagi gitu, kira-kira begitu. Iya, saya lihat juga begitu. Jadi kami diundang dengan Meti untuk istilahnya membawa renungan. Saya nggak tahu ekspektasinya apakah dalam konteks membawa renungan. Ini kan cuma 4 orang nih, 3 orang atau 4 orang lah sama Cynthia. Jadi, sekarang YouTube lagi, sekarang lagi live di YouTube. Jadi gini, aku pikir ada partisipan mana gitu kan. Oke. Begini ceritanya, beberapa waktu lalu kita punya Kawanua online, ibadah online. Tapi sekarang konsepnya udah lain, jadi kita buat kayak seperti channel, dan ibadah online-nya itu orang nggak perlu ikut, tapi kita taruh di YouTube. Jadi mereka buka nanti orang kapan bisa saja. Buka kapan saja, kira-kira begitu. Oke. Saya dapat waktu berapa menit ini untuk share begini? 2 jam. Waduh. Biasanya sih 10 menit 15 menit. Ya, 15 menit lah ya. Ya, 15 ya. Kalau begitu kita mulai dalam doa ya. Kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, Bapa, meskipun kami bertemu via online, tetapi kami percaya Tuhan, firman-Mu senantiasa akan didengar, bahkan bisa dilihat via YouTube sebentar lagi Tuhan. Dan biarlah firman-Mu boleh meneguhkan kami sekali lagi tentang apa maksud kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Khususnya dalam akhir-akhir kehidupan kami saat ini yang bahkan di seluruh dunia sedang dilanda pandemik. Dan biarlah Bapa, Engkau juga senantiasa mau bersabda pada kami dan memberi kami direction, arahan tentang bagaimana kami harus bersikap di masa-masa seperti ini. Kami serahkan pertemuan ini, ibadah singkat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pak Jeffrey, boleh saya share screen ya? Saya izin ya. Sudah. Oke. Ini ya, saya buka judul dari renungan saya pada sore hari ini, karena masih sore di Jakarta ini, adalah yang sering kita istilahnya dengar akhir-akhir ini. Setuju ya? Ya. New normal, ya, new normal, betul. Sama nggak di Australia bilangnya sama mungkin ya? Kita belum masuk new normal, kita masih lockdown. Oke, ini wave kedua kalian ya. Nah, di kita di Indonesia ini sudah new normal. Kita berdoa sebentar lagi kalian akan masuk dalam itu. Kalau nggak salah sempat masuk ya, new noral ya, sempat ya. Sempat. Belum pernah. Stage 3 belum pernah. Belum ada. Oke. Saya pilih ini karena di Indonesia sudah masuk ini ya. Ya, new normal. But anyway, apa yang akan kita bahas hari ini ujung-ujungnya adalah tentang itu juga ya, hal-hal yang berkenaan tentang pandemik yang sedang melanda dunia saat ini. Ya, di Indonesia kita sebutnya new normal ya, yang saya rasa artinya adalah kenormalan yang baru dalam bahasa Indonesia, atau yang saya bisa sebut kebiasaan yang baru. Sebenarnya new normal itu hanya bicara kebiasaan. Setuju ya? Normal yang baru berarti kebiasaan yang baru.
Nah, kalau boleh tanya nih, biar nggak ngantuk ya. Nah, Ya, kira-kira kebiasaan-kebiasaan baru apa yang sekarang orang lagi hadapi? Kebiasaan baru apa yang orang lagi yang hadapi? jelas pakai masker, Wah, terus salah satunya betul. salaman begini. Oh, Salaman begini sekarang saya. Nah, ini orang terus orang betul. apa Apalagi lagi? Meti, apalagi Hand cuci sanitizer. tangan. Yes, Ya. ya. Kebiasaan-kebiasaan baru ya. Ini saya kasih ininya nih. Ini dia. Ini asli nih ya dari pemerintah ini ya. Ya, Oh iya. menjaga kebersihan tangan ya, pakai masker, menjaga jarak. Nah, ini sinar matahari. Melbourne banyak sinar mataharinya. Kalau panas sekali kita di sana waktu itu ya, panas sekali itu. Ya. Bahkan lebih panas dari Jakarta kalau panas ya. Apalagi tidur yang cukup, benar ya. Makan makanan yang sehat juga dengan asupan vitamin yang baik ya, yang cukup. Banyakkan vitamin C dan E katanya. Olahraga ya. Dikatakan bahkan cukup 30 menit setiap hari ya. Baru yang penting juga nih yang terakhir yang banyak orang suka, relaksasi ya, relax ya. Ini sebenarnya kalau mau dibilang baru juga enggak ya. Beberapa hal kita sudah lakukan juga. Bahkan di beberapa negara pakai masker kalau lagi sakit itu biasa, betul ya. Saya rasa di Australia juga gitu, kalau kita lagi influenza ya, sakit pilek, somehow udah terbiasa, terbangun kebiasaan-kebiasaan itu. Di Jepang apalagi mereka sangat disiplin dalam hal itu, makanya paparannya nggak lebih banyak dari bagian dunia yang lain ya, Jepang ya, karena kebersihan udah bagian daripada hidup mereka ya. Jadi bukan baru-baru amat, orang Jakarta bilang bukan baru-baru amat. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai istilahnya kekristenan, sebagai orang Kristen, sebenarnya Tuhan juga ada berharap orang untuk istilahnya sebagai orang Kristen punya yang disebut apa? Hidup yang baru, betul ya? Pernah dengar ya? Orang Kristen tuh berarti orang yang hidup baru. Pernah dengar ya? Ada ayat dikatakan di Roma 6 ayat 14 dan ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, hidup yang baru ini maksudnya apa? Ya, dulu orang hidup lama orang itu ya kebiasaan-kebiasaan dosa, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak berkenan pada Tuhan, ya orang tinggalkan, kan orang sudah hidup baru, orang jadi orang yang percaya sekarang kan. Ya sama ya, hal-hal yang seperti ini pun harus orang praktekkan sebagai orang-orang yang percaya, hidup baru, tinggalkan dosa-dosa yang lama. Bahkan di kitab Korintus dikatakan lebih tegas lagi, kita ini adalah ciptaan baru ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Lebih tegas lagi ya, bukan manusia baru lagi, dia katakan benar-benar ciptaan yang baru. Tegas sekali ya Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus. Nah, kalau saat ini dalam new normal, lawan kita virus. Menurut bapak-bapak, ibu-ibu, menurut Jeffrey, Meti, orang pelawan sebagai orang yang hidup baru ini, ciptaan baru ini, siapa orang pelawan ini? Ya kan? Kalau COVID lawannya virus. Sekarang kita lawannya siapa ini? Kurang lebih lawannya siapa? Kebiasaan yang lama yang buruk kali apa ya? Betul. Boleh orang bilang iblis ya lawan kita ya. Kalau COVID kita lawannya virus itu apa, COVID-19 ya namanya ya. Ya. Kalau hidup baru, orang ciptaan baru ini, orang pelawan juga ada virusnya, namanya si ya, si iblis ya. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Betul ya? Bahkan di Efesus 6 ayat 11-13 dikatakan, oleh sebab itu untuk melawan si iblis ya, ditegaskan lagi bahwa kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya, ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjatalah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kalau virus COVID-19 harus dilawan dengan apa?
dengan tadi kebiasaan-kebiasaan baru. Sekarang bahkan dunia beberapa belahan negara yang maju telah katanya sebagian sudah berhasil ya menemukan vaksin ya. Vaksin. Ya? Iya, tadi kita jam 6 ada wawancara dengan salah satu minahasa, Keynes Lengkong. Dia jadi sukarelawan untuk Oh trial. iya. Iya. Di Indonesia sudah masuk fase ketiga, fase terakhir nih. Ya, orang berdoa bulan Januari ya, so ada itu ya. Dan bahkan saya dengar bulan November the United States of America bilang dia yakin banget November dia udah bisa distribute vaksinnya. Ya. Karena sebelum Natal, mereka kejar Natal. Orang bilang, kalau saya dengar juga di berita, Rusia bilang dia sudah apa itu? Dia sudah ada itu. Ya, orang bilang ya kita sudah ada, udah duluan katanya dia. Ya apapun itu, orang berdoa, ya itu betul-betul di Indonesia bisa didistribusikan, khususnya kepada torang kawanua itu ya. Iya. Ya, yang dilawan adalah COVID-19. Sebagai ciptaan baru, lawan kita adalah tipu muslihat iblis. Iblis itu sendiri. Ya, ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap. Ini melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Untuk melawan dosa nggak cukup pakai vaksin. Nah ini repotnya. Iya. Nggak cukup pakai vaksin ya. Kita harus ambil katanya seluruh perlengkapan senjata Allah. Waduh. Apa saja perlengkapan seluruh senjata Allah itu? Apa saja? Kita lihat di sini. Ya. Di Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Nah inilah perlengkapan-perlengkapannya. Ya. Kalau kita lihat itu dikatakan ada apa itu di sana? Ada baju zirah nih seperti seorang soldier ya, seorang prajurit yang mau berperang ya. Dia harus betul-betul equip diri dia, memperlengkapi diri dia untuk bisa berperang. Ya, sebagai ciptaan baru kita juga harus mengequip diri kita untuk bisa melawan iblis ini. Ya. Apa itu? Dikatakan baju zirah, harus ada baju zirah. Apa tuh? Baju zirahnya adalah keadilan. Ya. Keadilan tuh bahasa Menadonya apa ya? Yang baruci, mungkin begitu ya bahasa Manado. Kurang lebih begitu. Yang baruci ngoni. Aduh, kalau ada opa-oma so bilang begitu, udah sebetul itu. Biasanya baruci dalam hal apa? Dalam hal apa saja ya? Dalam apa saja, iya. Untuk mencapai sesuatu, iya. Biasanya orang sesuatu bisa menghalalkan segala cara. Iya. Dan jangan itu dikatakan salah satunya itu. Lalu dikatakan kita harus juga punya ikat pinggang ya. Ikat pinggang apa yang orang mesti punya? Kebenaran ya. Betul. Dalam hal ini orang bilang apa? Truth, bahasa Inggrisnya truth. Truth itu didapat dari mana? Ya dari firman Tuhan itu sendiri. Jadi orang mesti baca-baca tuh firman, betul-betul baca ya. Jadi benar-benar punya hati yang mau senantiasa righteous, adil, betul ya. Nggak mau beruci, mungkin itu kebiasaan lama ya toh. Sekarang sudah ciptaan baru, jangan beruci lagi ya toh. Jangan beruci lagi, betul. Dulu suka baca-baca komik-komik ya, boleh baca komik, boleh baca buku-buku lain. Sekarang mesti rajin-rajin kasih baca tuh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Iya. Ya. Nah, apalagi dikatakan harus pakai pedang. Pedangnya apa? Roh. Nah, maksudnya apa roh ini? Roh ini adalah di mana Tuhan sendiri yang ada di dalam hidup kita, yang akan memberikan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu nasihat Paulus kepada Timotius itu. Timotius muda, penginjil muda itu, ngana jangan takut, dia bilang begitu ya. Ngana mesti terus menginjil, terus beritakan kabar baik Tuhan, karena roh yang ada padamu adalah roh yang memberi kamu kekuatan, bukan ketakutan. Betul. Roh yang memberikan kamu kasih dan ketertiban, atau dalam hal ini self control. Ya, roh yang ada pada kita yang Tuhan kasih, ya itu punya 3 fungsi itu. Kekuatan buat kita senantiasa bisa terus mengasihi, nggak habis kasihnya, dan senantiasa punya self control, punya ketertiban dalam hidup. Pakai itu, karena roh Tuhan beri pada kita orang semua. Iya. Perlu dikasih juga, dikatakan perlengkapan lain lagi adalah kasut. Kasut itu apa? Itu
sepatu lah ya. Sepatu ya. Sepatu lah ya. Apa namanya, alas kaki ya, alas kaki. Orang Manado bilang apa alas kaki itu? Alas kaki itu? Capatu. Ya. Nah, cepatunya adalah kerelaan memberitakan Injil. Saya suka di sini ya, dikatakan kita harus baca firman, karena kita punya roh, kita juga jangan takut untuk terus beritakan Injil. Ini menarik sekali. Jadi perlengkapan senjata Allah yang membuat kita bisa melawan iblis, salah satunya adalah terus beritakan Injil. Pertanyaannya, siapa yang memberitakan Injil? Pendetakah? Atau semua orang yang disebut ciptaan baru? Harusnya semua orang ya. Semua orang. Karena semua orang diminta untuk baca firman. Karena semua orang ciptaan baru itu ada roh Tuhan di dalamnya. Seharusnya untuk bisa disebut ciptaan baru, dia terus harus semangat untuk memberitakan firman Tuhan. Baru dia disebut adalah orang yang beriman. Dikatakan ada perlengkapan berikutnya adalah iman. Betul ya? Iman ya, betul. Kalau kita bisa lihat orang yang beriman bukan karena KTP-nya Kristen, betul kan? Iya. Wah, KTP-nya Kristen berarti dia imannya Kristen. Belum tentu. Belum tentu. Kalau disebut orang yang imannya Kristen berarti dia juga hidup sebagai orang yang beriman, hidup aktif untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Karena dia tahu dia punya ketopong keselamatan. Karena dia tahu tujuan dia adalah keselamatan. Di mana dia bukan hanya ingin diselamatkan, tapi juga dia diperintahkan untuk menyelamatkan orang lain. Setuju nggak? Setuju. Setuju, harus. Kita juga harus beritakan Injil. Karena kita adalah orang yang sudah diselamatkan, mengucap syukur kepada Tuhan, orang sudah diselamatkan. Orang juga punya berkewajiban untuk terus ya beritakan Injil supaya orang lain pun diselamatkan. Mengenal Kristus Yesus Tuhan kita dan menghidupi ajarannya sehingga terus-menerus ya kehidupan kita menjadi kehidupan yang disebut orang-orang beriman sebagai ciptaan baru. Dan jangan lupa berdoa. Ya, firman Tuhan bilang selalu berdoa kepada apa? Tuhan kalau orang Manado bilang Pak Tete Manis ya, bilangnya gitu. Tete Manis, iya. Amangka Suruan atau Opo Wananatas ya banyak ya. Opo Wananatas ya. Kalau Opo Wananatas itu kita pemama Papa dalam acara-acara ibadah selalu nyanyi itu. Nyanyi itu. Dengan Amangka Suruan juga ya. Iya, pokoknya kalau itu selalu nyanyi, semua orang bergabung maju ke podium, tiba-tiba rame nyanyi lagu. Opo Wananatas, Embonese mangale-ngale. Waduh. Hafal nggak Pak? Bapak hafal. Hah? Baru terakhir ini berusaha menghafal. Kita ini sebenarnya Manado Card. Bukan rahasia. Bukan rahasia. Tapi sepertinya jiwanya itu bergebu-gebu mau menggali kebudayaan Manadonya ya. Iya. Jadi kalau di kampung itu di Minahasa khususnya, pokoknya kalau itu lagu mau dinyanyikan, nggak usah dipanggil siapa-siapa mau nyanyi. Dorang maju ke atas dong nyanyi bersama-sama. Begitu juga di Jakarta, kumpulan-kumpulan kawanua. Kalau lagu itu udah dinyanyikan, itu menjadi satu lagu kayak lagu kebangsaan begitu ya. Iya. Itu luar biasa. Kita kemarin nyanyi lagu Amangka Suruan, itu juga bagaimana menarik lagunya? Kita malah belum tahu. Nanti deh nanti nyanyi ya sama-sama ya. Intinya begini, hari ini kita belajar bahwa memang ada new normal. Ya, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang orang istilahnya hadapi karena pandemik ini. Yang mana itu juga nggak baru-baru amat orang Jakarta bilang ya. Orang sebenarnya lakukan juga, cuman karena pandemik ini itu lebih diperhatikan lagi. Nah, dalam hidup orang Kristen juga begitu. Orang percaya pada Tuhan, tapi Tuhan ingatkan kita harus bersikap seperti manusia baru, seperti ciptaan baru, betul ya? Dalam kehidupan sebagai orang-orang yang disebut ciptaan baru, yang torang lawan ini adalah iblis, sama seperti yang torang lawan sekarang ini adalah virus COVID-19. Nah, kita harus punya perlengkapan senjata Allah untuk bisa senantiasa boleh disebut orang yang beriman atau boleh disebut orang yang ciptaan baru, yaitu punya baju zirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, pedang roh, kasut kerelaan berita Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan jangan lupa selalu berdoa. Selamat menjalankan kenormalan baru. Selamat menjalankan kehidupan kita sebagai ciptaan baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Amin. Amin. Meti, suara enggak kedengaran. Amin. Makasih Pak Pendeta Terima Rebi. kasih. Ini memang tadi yang slide yang perlengkapan kita emang itu benar semua ya. Dan terakhir kita memang harus menyelamatkan orang lain. Yes. Karena saya secara pribadi saya orangnya suka apa ya, tunjung jago makan puji. Saya suka bela-bela teman. Nah, kalau mama bapak bilang karena ini apa suka makan puji ini suka bela-bela teman. Nah, itu juga sebenarnya kita membela teman sama menyelamatkan teman kan hampir sama ya. Jadi kalau kita udah dapat berita yang message dari Pendeta Rebi ini ya harus kita sampaikan. Makanya melalui YouTube ini nanti kita akan siarkan ke yang lain. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Ini bagian daripada pemberitaan Injil, cocok, betul. Iya, betul. Orang channel ini harus dipakai untuk memberitakan Injil, betul. Ya. Amin. Cuman mungkin konsepnya nggak seperti dulu kan kita 2 jam benar-benar ibadah online. Kali ini udah terbagi-bagi dengan sesi-sesi yang lain. Tapi nanti kalau saatnya kita memang harus buat webinar khusus untuk ibadah online lagi bisa aja, tergantung Ibu Meti nanti koordinasi. Kalau bicara pendalaman firman tentunya dibutuhkan lebih dari 15 menit, betul ya? Iya. Karena akan menggali firman lebih dalam. Satu topik ya, terutama topik lebih dalam, betul ya. Itu biasanya perlu berapa lama? Berapa menit? Apa tuh maksudnya? Untuk apa? Pendalaman firman itu kalau biasanya ditentukan oleh panitia aja, dikasih berapa menit ya disesuaikan. Kalau diminta oleh si pembicara, wah bisa panjang, bisa khotbah berseri itu. 2 jam. Biasanya nggak usah lama, yang penting topiknya memang yang lagi in trend dan memang masalah ini nggak pernah memang. Ada orang yang sering datang ibadah dengar message tapi masalahnya nggak selesai-selesai, berarti kan masalahnya yang berat ya, yang gitu. Yang saya anjurkan mungkin lebih yang ke life applicable. Jadi life applicable, betul. Yes, yang bisa dipraktekkan secara praktikal dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Sehari-hari, betul. Ya, memang ada orang-orang yang suka masuk lebih dalam, ada yang suka masuk lebih dalam. Tapi secara umum mungkin berbeda ya, lebih banyak orang yang pengen yang praktikalnya apa, seperti itu ya. Iya, betul. Ya, nanti kalau sudah antusias, pengikutnya sudah banyak dan ada keinginan membahas lebih dalam, ya tergantung nanti keinginan daripada anggota-anggotanya sejauh apa, ya kan? Iya. Seperti itu. Bagaimana, boleh tahu nggak interaksinya dengan para kawan di Australia ini, bagaimana interaksinya? Apakah ada pertemuan-pertemuan khusus, ada reguler pertemuan? Torang Pay Channel ini kita di WA Group. WA Group ini ada membernya dari Melbourne, dari Perth ada, dari South Australia ada, dari New Zealand juga ada, dan ada yang dari Minasa yang beberapa koneksi. Tapi kita sampai saat ini interaksi dengan kawan Nua yang ada di Australia itu baru tahun lalu. Kita pernah ketemu kawan Nua dari New Zealand, dari Perth, dari mana-mana, karena orang ada acara kunci orang ada buat kawan One Night gitu ya. Tapi setelah itu belum ada pertemuan lagi, dan pertemuan yang paling efektif, efisien ya melalui Zoom ini, kira-kira begitu. Kalau dari Melbourne sendiri kita ada pertemuan kayak rupa ini nih, sekarang ini lagi ada Zoom lagi, cuman ya ada pertemuan Zoom juga, dan rata-rata memang melalui Zoom, kira-kira gitu. Kalau secara fisik sudah tidak bisa. Sampai saat ini. Iya. Apalagi memang dalam online seperti ini memang harus punya topik-topik yang menarik ya, yang untuk dibicarakan ya. Topik menarik, ide-ide yang kreatif ya untuk memancing orang bertemu online ya. Ya, dan interaktif, saling tanya, mengebahas kayak. Kira-kira begitu. Kayak tadi kan sebelum Pak Pendeta gabung, kita ada diskusi soal yang lain, IASEPA, dan itu cuma bisa kita lakukan sekarang ini, dan itu cuma sebentar, bukan detail. Tapi ya. IASEPA itu apa itu Pak? IASEPA itu Indonesian Australia Economic
SEPA-nya Indonesia Australia Comprehensive ya Economics Partnership Agreement. Wow. Jadi kayak apa ya, free trade area antara Australia dan New Zealand. Jadi kalau Rupat orang mau trading atau dari Sulut mau saya masuk sempat sini. ikuti tadi sempat Ya, ikuti free tadi trade ya. Ya free trade begitu ya. Wow, ya. wow. Ya, bagus tuh Pak. Bagus. Bagus. Jadi Eh, produk-produk kita yang unggul bisa dijual di Australia begitu ya kurang dan lebih ya. jadi lebih murah karena nggak bayar tarif kan. Dan terus QC-nya bagaimana itu? Pasti banyak dong yang masalahnya QC-nya aja apa ya. quality controlnya. Iya. Tapi yang perlu bisa dilatih sih orang-orang Indonesia soal quality control. Oh bisa sekali. Bisa sekali mereka bisa memenuhi asal dibuka jalannya. Pasti bisa bisa itu. Dan selain barang juga ini manusianya kayak working health holiday itu ternyata kuotanya naik sekarang 4.000, jadi makin banyak orang-orang yang bisa kerja sambil liburan di Australia. Wow. Anak-anak muda biasanya di PTs. Biasanya umur guru lah ya, mungkin banyak ya guru, suster, nurse ya. Oke. Wow, interesting Pak. Wah. Bagus sekali nih programnya Torang P Channel nih. Ancungkan jempol Torang P Channel ini. Luar biasa. Sampai saat ini sih kita tujuannya cuma think tank aja. Minahasa Indonesian Timur. Minahasa Indonesian Timur think tank. Udah itu aja. Kita bukan organisasi massa seperti Kawanua atau yang lain, tapi karena ormasnya sendiri sudah ada Kawanua KMA. Jadi kira-kira gitu. Yes. Thank you ya atas kesempatan yang diberikan ya Pak Jeffrey Liando, Tentua. Thank you banget. Thank you. Ya, senang berkenalan sama Pak Pendeta Rebi Walando sama Ibu Cynthia Rantung ya. Sama-sama. Terima kasih atas undangannya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saya ke Jakarta ntar saya mampir. Nanti orang baku dapat. Boleh. Yuk. Harus spend kita kan Manado Jakarta, emang lahir di Jakarta. Saya tuh di Rumah Sakit Waluyo Menteng, itu tempat lahir saya. Oh, waduh. Kita di Cikini, so dekat itu, dekat. Kita POMA di Cikini, Cisadane 3, ada tinggal di situ. Thank you, terima kasih. Oke, Tuhan berkati dan Tuhan berkati. Bye-bye. Kita live Manado ya. Pulang Manado. Iya, hari Senin, Bro. Enjoy. Tapi Mama di Tomohon, tapi Ajus. Oh, di mana nanti orang ke singgah kalau perlu? Iya, nanti di belakang Kul. Tapi Ade dua-dua di Tomohon. Oh, iya, boleh. Kadang-kadang di Manado juga di Bethesda. Nanti Meti kasih WhatsApp. Nanti kalau perlu orang singgah, nggak apa-apa. Iya. Ya. Oh, pasti mau lama ini ya, Pak Pendeta ya. Oh, lumayan, karena tapi Mami lagi sakit, tolong dukung dalam doa supaya di Manado. Ntar dukung. Di Manado di Winangun, di Winangun. Di Jalan Winangun. Iya. Oke, nanti kita bawa dalam doa ya. Terus, sebelumnya kita tutup dulu dengan doa ya. Betul. Matt mau tutup apa kita aja? Oke. Pak Jeffrey. Alright. Oke. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapak atas kesempatan ini di tengah-tengah Torang P Channel. Engkau berikan waktu 20-30 menit untuk Pendeta Rebi Walando dan Ibu Cynthia Rantung untuk bergabung, dan Engkau telah memberikan suatu pesan melalui Pendeta Rebi yang sangat indah sekali soal pembaruan dalam hidup kami dengan senjata-senjata yang Engkau telah berikan. Dan juga kewajiban kami untuk memberi keselamatan kepada orang lain yang kami kenal dan kami cintai, juga orang lain yang kita tidak kenal tapi kita mau tawarkan suatu keselamatan yang paling benar di dunia itu melalui Tuhan Yesus Kristus, iman kepadanya. Ya Bapak, kami mau doakan Pendeta Rebi Walando dan Ibu Cynthia Rantung, Kau
kiranya Engkau jaga mereka berdua dalam pelayanannya di gereja GKDI. Ya Bapak, kami percaya semua yang mereka berikan itu hanya demi kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak, perluasan kerajaan-Mu, sehingga di gereja dan orang-orang yang berhubungan dengan Pendeta Rebi boleh mendapat kesejahteraan, damai sejahtera dalam nama-Mu. Bapak, mereka akan pergi mengadakan travel ke Manado hari Senin nanti. Engkau mau jaga mereka dalam perjalanan, Engkau mau hindari dari segala kemungkinan di COVID yang masih melanda di Sulawesi Utara atau di Jakarta. Engkau mau hindari semua, Engkau mau jaga mereka berdua selalu Bapak. Bapak, terima kasih, kami mau serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang kami percaya Roh Kudus datang di tengah-tengah kami secara virtual, walaupun kita bertemu secara virtual kali ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Jeffrey. Thank you doanya. Thank you, Becky. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Yeah. Bye.